Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan presentasi kali ini, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saufi Sani, selaku mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Melalui pembelajaran pada mata kuliah praktik riset aksi komoditas Penmas yang diampu oleh dosen Pak Sri Kuswantono, saya akan melakukan presentasi terkait dengan pengantar penelitian tindakan masyarakat dalam pendidikan masyarakat. Next. Nah, untuk yang pertama ini, mengapa sih penelitian tindakan masyarakat itu penting dalam pendidikan masyarakat? Nah, yang pertama itu menyusun jawaban terhadap tujuan PTM, yang mana PTM atau penelitian tindakan masyarakat memungkinkan pendidik untuk merespon masalah yang muncul secara langsung dalam pengalaman mengajar mereka, dan menyusun jawaban atas tujuan apa yang mereka miliki. Yang kedua, ini ada potensi sumber daya, yang mana penelitian tindakan masyarakat ini mengandung sumber daya potensial yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang mana ini tuh tidak hanya berfokus pada kejenuhan informasi, tetapi juga pada penerapan praktis dan juga inovatif. Lalu yang ketiga ada kolaborasi dan juga sumber daya. PTM atau penelitian tindakan masyarakat ini mendorong kolaborasi dan menghargai kontribusi dari setiap individunya, serta mempertimbangkan setiap gagasan dari sumber daya potensial. Yang keempat ada peningkatan kinerja pendidik. Dengan melakukan penelitian tindakan masyarakat, pendidik ini dapat memperbaiki kinerja mereka sebagai seorang pendidik, yang pada gilirannya mereka dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Lalu yang kelima ada peran aktif guru atau pendidik. Penelitian tindakan masyarakat ini mengakui bahwa pendidik itu bukan hanya sebagai penerima pembaharuan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan mereka sendiri dengan melalui sebuah penelitian yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran yang mereka kelola. Lalu yang keenam ada peningkatan mutu atau pemecahan masalah. PTM atau penelitian tindakan masyarakat ini berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada sekelompok subjek yang diteliti, dan juga mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya. Nah, yang ketujuh ini ada penyempurnaan tindakan. PTM atau penelitian tindakan masyarakat ini memberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau menyesuaikan dengan kondisi serta situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Secara keseluruhan dari yang ada ketujuh ini, penelitian tindakan masyarakat ini memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan masyarakat, karena ini dapat menimbulkan kualitas pengajar dan memperbaiki metode pengajaran serta melakukan mempromosikan pengembangan profesional seorang pendidik. Untuk selanjutnya ada pengaruh PTM atau penelitian tindakan masyarakat terhadap inovasi pembelajaran, percaya diri, dan juga profesionalisme guru atau pendidik. Yang pertama ini ada inovasi pembelajaran. Penelitian tindakan masyarakat memungkinkan seorang pendidik untuk mencoba dan juga menerapkan metode pembelajaran yang baru, yang mana yang lebih efektif. Pendidik ini dapat mengeksplorasi teknologi zaman yang terkini, atau bisa memodifikasi alat pembelajaran serta menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif tanpa harus mengikuti penataran atau pelatihan yang terjadwal. Lalu yang kedua ini ada percaya diri. Dengan melakukan penelitian tindakan masyarakat, pendidik ini memperoleh kesempatan untuk mengambil inisiatif dan juga menghadapi tantangan pembelajaran, yang mana proses ini itu membantu mereka mengembangkan percaya diri mereka sendiri sebagai seorang peneliti atau pendidik yang sangat berpengaruh. Lalu yang ketiga ada profesionalisme guru atau pendidik.
penelitian tindakan masyarakat ini mendorong pendidik untuk memperbaiki kinerja mereka dan meningkatkan profesionalisme. Dengan melakukan penelitian, pendidik ini dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang profesional, termasuk seperti kemampuan untuk memahami dan juga merespon perubahan dalam kurikulum dan juga kebijakan pendidikan serta teknologi pendidikan. Nah, yang keempat ada pembelajaran berkelanjutan. Penelitian tindakan masyarakat ini menjadi bagian pembelajaran berkelanjutan bagi seorang pendidik yang merupakan langkah penting mereka dalam mengembangkan profesionalisme. Pendidik yang terus belajar dan juga mengembangkan pengetahuan mereka akan menjadi lebih kompeten dan juga berpengaruh dalam pendidikan. Nah, yang kelima ini ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, yang mana penelitian tindakan masyarakat ini dapat menjadi bagian dari sebuah PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan yang melibatkan kegiatan seperti adanya pelatihan, seminar, workshop untuk peningkatan keterampilan seorang pendidik. Nah, seorang pendidik ini yang berpartisipasi dalam penelitian tindakan masyarakat mungkin akan mendapatkan pengalaman yang dapat mereka gunakan untuk mereka bagi ke sesama rekan pendidik serta meningkatkan profesionalisme mereka. Yang selanjutnya ini ada pengembangan mandiri. Penelitian tindakan masyarakat ini mendorong pendidik untuk bisa belajar mandiri dan juga mengembangkan ilmu mereka sendiri, di mana ini menunjukkan komitmen sebagai pendidik terhadap pembelajaran seumur hidup dan membantu mereka mengembangkan profesionalisme mereka. Dengan begitu, penelitian tindakan masyarakat ini berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan profesionalisme guru, dan juga mempromosikan inovasi dalam metode pembelajaran. Untuk selanjutnya, ini ada tahap pelaksanaan penelitian tindakan masyarakat. Nah, tahapan yang pertama ini kita melakukan identifikasi masalah, yang mana tahapan ini itu melibatkan seorang pendidik atau peneliti melakukan identifikasi masalah yang ada dalam pengalaman mengajar mereka, yang mana masalah ini itu harus relevan dengan pengalaman pengajaran dan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu yang kedua ini ada perencanaan, yang mana setelah melakukan identifikasi permasalahan, pendidik atau peneliti ini perlu merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang mana ini mencakup dengan menentukan apa yang akan dilakukan dan mengapa itu penting, dan juga kapan dan di mana penelitian ini atau permasalahan ini akan dilakukan, oleh siapa dan bagaimana cara melakukannya. Dan yang ketiga ini ada pelaksanaan tindakan. Melalui tahapan ini, pelaksanaan tindakan ini merupakan tahapan eksekusi dari rencana yang telah dibuat sebelumnya, yaitu perencanaan. Tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan rencana dan juga harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dicapai. Untuk selanjutnya ada pengamatan. Nah, selama atau setelah tindakan ini dilakukan, pendidik atau peneliti ini harus melakukan pengamatan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan tersebut, yang mana pengamatan ini harus dilakukan secara sistematis dan juga dapat meliputi pengukuran hasil, waktu, biaya, dan lainnya. Untuk yang selanjutnya ada refleksi. Setelah melakukan pengamatan, pendidik atau peneliti perlu melakukan refleksi tentang hasil pengamatan, yang mana ini melibatkan penilaian apakah tindakan yang dilakukan ini efektif atau tidak dan apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut. Lalu yang keenam atau yang terakhir ini ada perencanaan tindak lanjut. Berdasarkan refleksi sebelumnya, pendidik atau peneliti kemudian perlu merencanakan tindak lanjut, yang mana jika masalah belum terselesaikan,
penelitian tindakan masyarakat ini dapat mereka lanjutkan dalam siklus berikutnya dengan rencana yang dapat mereka perbaiki. Untuk selanjutnya, melalui setiap tahapan ini itu merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian tindakan masyarakat ini mencapai tujuannya, yaitu untuk meningkatkan pengalaman pengajaran dan juga pembelajaran peserta didik, yang mana proses ini juga memungkinkan pendidik untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan pendidikan. Untuk selanjutnya, ada kelebihan serta kekurangan penelitian tindakan masyarakat. Yang pertama ini relevansi. Penelitian tindakan masyarakat ini sangat relevan karena dirancang untuk memperbaiki proses pembelajaran dan juga hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya, yang kedua ini kelebihannya itu berkelanjutan, yang mana pendidik dapat melanjutkan penelitian tindakan masyarakat ini sambil menjalankan tugas mengajar mereka yang membuat mereka menjadi bagian yang terus-menerus dari pengalaman pembelajaran atau berkelanjutan. Yang ketiga itu ada efisiensi. Penelitian tindakan masyarakat ini memungkinkan pendidik untuk secara langsung mencoba solusi yang diusulkan tanpa perlu menunggu hasil dari penelitian yang lebih formal. Dan yang terakhir ini kelebihannya itu ada kolaborasi, yang mana penelitian tindakan masyarakat ini menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi antara pendidik dan juga peserta didiknya, serta dengan pihak lain yang terlibat dalam proses pembelajaran. Lalu apa sih kekurangan dari penelitian tindakan masyarakat ini? Yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan juga keterampilan. Maksudnya pendidik adapun mungkin pendidik yang kurang mendalam melalui teknik-teknik dasar penelitian tindakan yang mana hal ini itu dapat menjadi hambatan dalam melakukan penelitian tindakan masyarakat. Lalu yang kedua, kesulitan dalam menemukan masalah. Nah, pendidik ini mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan dan juga merumuskan masalah yang hendak mereka teliti, terutama jika perumusan masalah tersebut itu memerlukan sebuah landasan teoritis. Yang ketiga, ada kesulitan dalam merumuskan rencana tindakan. Pendidik ini mungkin mengalami kesulitan dalam merumuskan rencana tindakan yang tepat untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, terutama jika rencana tersebut memerlukan landasan teoritis yang kuat. Nah, untuk memaksimalkan kelebihan dari penelitian tindakan masyarakat serta mengurangi kekurangannya, penting bagi seorang pendidik untuk terus belajar dan juga memperdalam pengetahuan mereka tentang metode penelitian, serta untuk berdiskusi dengan peneliti ataupun bisa juga melakukan diskusi dengan peneliti-peneliti lain dari perguruan tinggi yang berpendidikan tinggi, yang mana hal ini untuk mendapat bantuan dalam merumuskan masalah serta rencana tindakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.